Di antara sekian banyak kisah raja dan kerajaan di Nusantara, ada satu yang beda banget. Ini bukan cerita tentang penaklukan atau harta karun, tapi tentang seorang raja agung yang di puncak kekuasaannya malah memilih untuk lenyap, tanpa jejak. Inilah misteri Prabu Siliwangi. Pertanyaannya kelihatannya sederhana ya, tapi jawabannya, wah, rumit. Gimana coba seorang raja yang super berkuasa lagi jaya-jayanya, kok bisa tiba-tiba hilang dari sejarah? Ini bukan sekedar dongeng loh, ini adalah teka-teki yang udah bikin penasaran para sejarawan dan pencerita selama ratusan tahun. Dan hari ini, kita akan coba bedah bareng-bareng. Oke, untuk bisa memecahkan misteri ini, kita harus mulai dari satu kata kunci yang jadi pusat dari segalanya. Nilem. Apaan sih itu sebenarnya? Jadi, nilem itu apa? Ini bukan sekedar menghilang biasa ya. Dalam tradisi spiritual kuno, ini adalah moksa. Coba bayangin, ini bukan kematian, tapi sebuah transisi, melepaskan wujud fisik untuk bersatu dengan alam yang lebih tinggi. Memahami konsep ini, itu adalah kunci untuk mengerti pilihan Prabu Siliwangi. Tapi, kenapa seorang raja yang punya segalanya mau memilih jalan seperti ini? Nah, untuk menjawabnya, kita harus mundur dulu ke masa lalu, ke zaman keemasan kerajaan Pajajaran yang ia pimpin. Prabu Siliwangi ini bukan raja biasa. Dia itu simbol kemakmuran dan kearifan. Di bawah pemerintahannya, Pajajaran dikenal sebagai kerajaan yang gemah ripah lojinawi, subur, makmur, aman, dan tentram. Rakyatnya hidup sejahtera, budayanya berkembang pesat. Ini adalah dunia yang bisa dibilang sempurna, yang justru membuat keputusannya kelak menjadi semakin dramatis. Coba deh bayangin, kisah ini udah bertahan lebih dari 500 tahun. Ini bukan sekedar cerita pengantar tidur kan? Ini adalah warisan budaya yang hidup yang membuktikan betapa dalamnya jejak yang ditinggalkan oleh Prabu Siliwangi. Tapi, di balik kerajaan yang damai itu, sebuah konflik besar membayangi. Dan konflik ini personal banget. Pertentangan antara seorang ayah dan putranya sendiri yang akan menentukan nasib seluruh kerajaan. Bayangin deh situasinya. Seorang pangeran pulang setelah berkelana jauh. Dia nggak bawa upeti atau kabar kemenangan, tapi sebuah tuntutan yang akan mengguncang fondasi kerajaan. Ya, Raden Kian Santang, putranya, kembali dengan keyakinan baru dan meminta ayahnya untuk meninggalkan ajaran leluhur yang telah dipegang teguh selama beberapa generasi. Nah, disinilah letak pertentangannya. Di satu sisi ada Prabu Siliwangi, penjaga Sunda Wiwitan, sebuah tradisi luhur yang menghormati alam. Di sisi lain putranya sendiri, Raden Kian Santang yang datang membawa keyakinan baru, yaitu Islam. Ini bukan lagi urusan keluarga, ini adalah benturan dua dunia. Semua ini mengarah pada satu momen yang menentukan. Ketika diplomasi gagal dan tekanan semakin besar, Prabu Siliwangi dihadapkan pada sebuah pilihan yang mustahil. Inilah puncak dari legendanya. Jadi begini ceritanya, Prabu Siliwangi dengan tegas menolak permintaan putranya. Untuk menghindari perang saudara, ia memimpin pengikut setianya mundur ke dalam lebatnya hutan Pasundan. Di sebuah air terjun suci, ia akhirnya terpojok. Menolak untuk bertempur atau menyerah, ia memilih jalan lain. Ia melakukan ritual nilem dan di hadapan mata para pengejarnya, ia beserta pengikutnya lenyap begitu saja. Pertanyaan ini terus menggema hingga kini. Apakah ini sebuah kekalahan strategis atau justru kemenangan spiritual tertinggi? Legenda ini tidak memberi kita jawaban yang mudah. Menghilangnya sang raja bukanlah akhir dari cerita, melainkan awal dari legendanya yang abadi. Kepergiannya meninggalkan sebuah kekosongan yang diisi oleh mitos, tafsir, dan harapan. Sampai hari ini, ada 3 tafsir utama tentang takdirnya. Menurut sejarawan, ia mungkin hanya meninggal dalam pengasingan. Secara spiritual, ia diyakini telah mencapai moksa. Tapi dalam cerita rakyat yang paling melekat, ia tidak pernah benar-benar pergi. Ia berubah menjadi harimau putih mitos, penjaga abadi tanah Pasundan. Dan warisan ini diperkuat oleh sebuah ramalan yang kuat, yang diyakini berasal darinya. Sebuah janji bahwa spirit Pajajaran akan kembali suatu hari nanti. Kutipan ini, yang dikenal sebagai Uga Wangsit Siliwangi, telah menjadi sumber inspirasi dan identitas budaya selama berabad-abad, menunjukkan bahwa sang raja tidak benar-benar pergi. Jadi, pada akhirnya mungkin bukan fakta sejarahnya yang terpenting, melainkan makna yang terus hidup, tentang kesetiaan, pengorbanan, dan keyakinan bahwa pemimpin sejati tidak pernah benar-benar mati. Mereka hanya berubah menjadi legenda. Pertanyaannya sekarang,
Apa makna kisah ini bagi Anda?